Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kenapa sih pencernaan kita sudah mulai membaik gitu teman-teman ya. Pencernaannya sudah membaik, sudah sehat gitu teman-teman, tetapi rasa takut itu masih hadir gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang hal-hal seperti itu, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah dan kemudian bisa menyadarinya juga. Kenapa rasa takut itu masih selalu hadir. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir juga, itu juga sudah di-share teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya, video yang lain-lainnya gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini agak berisik teman-teman, mohon maaf karena di sini masih banyak anak-anak yang sedang latihan ya, latihan PBB, latihan olahraga, banyak sekali. Jadi mohon maaf sekali kalau seandainya agak berisik gitu teman-teman ya, tetapi tidak akan mengurangi penjelasan tentang judul yang ada di video kali ini. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis teman-teman ya, kalau seandainya kalian masih ada merasa ketakutannya masih hadir gitu teman-teman, walaupun misalkan dari pencernaannya itu kita sudah mulai membaik gitu ya, bahkan nyaris sudah membaik gitu ya untuk pencernaannya, kayak macam begah, kembung, panas dan sebagainya itu sudah tidak ada teman-teman ya. Tetapi ada kalanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu masih mengalami ketakutan ya. Ketakutan ini itu, kemudian selalu mengalami was-was, gelisah dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu kadang membuat bingung ya, membuat bingung untuk orang-orang yang terkena asam teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui juga bahwa kalian itu harus bisa menyadari ya, bahwa kalian itu terkenanya itu dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, kemudian gangguan psikisnya. Nah gangguan medis yang seperti kalian ketahui, gangguan asam lambung teman-teman ya, itu sebetulnya mudah. Nah yang agak alot itu justru perbaikan untuk psikisnya. Nah itu teman-teman, kalian harus bisa menyadari, kalian harus bisa menerima bahwa kalian itu ada traumanya teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui juga, dan perlu kalian bisa menerima juga bahwa yang namanya trauma itu ya pemulihannya itu harus ada tempo gitu teman-teman ya. Jadi temponya itu nggak sekarang kalian menyadari kemudian besoknya kalian bisa sembuh total, tidak seperti itu teman-teman ya. Karena yang namanya trauma itu berhubungannya itu dengan mental ya, dengan mental. Dan yang namanya mental itu harus butuh latihan teman-teman ya. Nah cara melatihnya seperti apa? Biasakan kalian beraktivitas teman-teman, dan tetapi aktivitasnya itu harus aktivitas yang menyenangkan. Jangan ada beban pikiran teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder itu lebih dominan itu di pikirannya itu, beban pikirannya itu selalu beban pikiran yang menakutkan. Nah itu teman-teman, makanya kalian harus bisa mengalihkannya dengan pemikiran-pemikiran yang menyenangkan gitu teman-teman. Dan pemikiran yang menyenangkan itu adanya di kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, seperti di hobi-hobi yang menyenangkan, kemudian kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, usahakan kegiatannya itu harus menyenangkan. Dan kadang kalau misal kalian bisa menyadarinya, ada pepatah yang mengatakan bahwa
kesenangan itu bisa melupakan segalanya. Jujur, pengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi kebahagiaan itu, kesenangan itu bisa melupakan segalanya, dan tanpa disadari itu bisa menimbulkan mental kita gitu teman-teman, yang dulunya penakut gitu teman-teman ya, lambat laun karena kalian selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Di situ mental kita mulai tumbuh sedikit-sedikit teman-teman ya. Nah itu, jadi makanya lakukan hobi-hobi yang menyenangkan dan lakukan juga aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian kalau misalnya kalian bertanya lagi, banyak sekali yang bertanya nih, Pak, apakah benar orang yang terkena gangguan asam lambung itu apakah terkena mentalnya juga? Tidak teman-teman ya, tidak semua orang yang terkena gangguan asam lambung itu terkena mentalnya, tidak teman-teman ya. Karena untuk kegiatan asam lambung itu sebetulnya semua orang sama punya teman-teman ya. Cuman ada yang menyadarinya dan ada yang tidak menyadarinya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya orang yang tidak menyadarinya itu dia cuek-cuek saja teman-teman ya, kayak macam sering mengalami begah, mual, kembung, kemudian perut terasa panas, dada terasa panas, itu mereka menganggap biasa-biasa saja, karena memang hal yang sangat biasa sebetulnya ya, kejadian rumahan teman-teman ya. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang sudah terkena mentalnya atau psikisnya teman-teman ya, itu kadang merasa ketakutan karena di situ ada nilai trauma teman-teman ya. Harus bisa menyadari dan harus bisa menerima ya. Nah kalau misalkan kalian tidak menyadari bahwa kalian itu terkena trauma, nah sekarang flashback saja ya, flashback kejadian kalian, coba mengingat-ingat apakah kalian selalu mengalami ketakutan ini itu, dan kalau seandainya kalian masih mengalami ketakutan ini itu, kalian harus bisa menerima bahwa mental kalian sekarang sedang kena gitu teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian sudah menerima bahwa mental kalian itu sedang kena, kalian tanpa dikasih tahu juga kalian pasti akan berpikir secara positif, berpikir wajar ya. Oh iya, mental saya itu harus dibenahi gitu teman-teman ya, harus dibenahi gimana caranya supaya mental saya itu mental baja lagi gitu teman-teman ya. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena mentalnya, yang terkena anxiety disorder itu selalu mempunyai sifat-sifat yang khusus gitu teman-teman ya. Nah sifat-sifat khusus itu biasanya orangnya itu pemikir gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau melakukan ini itu ya banyak mikir juga gitu teman-teman ya. Mau melakukan jalan-jalan banyak mikir, selalu berandai-andai gitu teman-teman ya. Nah itu memang sifat-sifat orang yang terkena anxiety disorder gitu teman-teman, selalu menimbang-nimbang gitu teman-teman, karena rasa cueknya belum ada gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika orang yang terkena anxiety disorder itu kemudian mentalnya sudah mulai tumbuh lagi, rasa cueknya itu mulai hadir di situ. Dan ketika rasa cueknya hadir itu mentalnya semakin hari semakin tumbuh, kemudian tambah semangat. Dan kalau seandainya sudah tambah semangat, semuanya itu terasa ringan teman-teman ya. Tidak ada beban sama sekali. Jangankan untuk melakukan hal-hal yang kecil ya, melakukan hal-hal yang sangat besar juga tidak ada kendala. Nah itu teman-teman, itu sifat-sifat mentalnya yang sudah mulai tumbuh lagi gitu teman-teman. Makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya kalian sekarang sudah merasa nih, Pak nih asam lambungnya sudah mulai membaik nih, tidak ada yang dirasa, tetapi kenapa masih mengalami takut ini itu, kalian harus bisa menerimanya bahwa kalian mentalnya itu sedang terkena karena ada trauma di awal saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasanya seperti mau mati gitu teman-teman, padahal itu bukan pertanda kematian. Nah itu rasa-rasa itu menjadi trauma tersendiri buat kalian. Akhirnya tubuh kalian, kemudian pikiran kalian, perasaan kalian itu menjadi tambah sensitif. Nah itu teman-teman, dan ketika perasaan kalian menjadi tambah sensitif itu, kalian terlalu merasa-rasa ya. Ada sensasi sedikit kalian terlalu merasa-rasa, kemudian ketika terlalu merasa-rasa, pemikiran kalian secara otomatis itu selalu membayang-bayangkan tentang hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman ya. Dan biasanya hal-hal yang tidak diinginkan itu adalah hal-hal tentang kematian. Nah itu teman-teman, makanya untuk teman-teman stop mulai dari sekarang berandai-andai ke hal yang negatif. Tekankan dalam pikiran kalian bahwa kejadian-kejadian ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya ya. Asam lambung itu merupakan hal biasa, semua orang punya teman-teman ya. Jangankan orang ya, hewan saja itu punya asam lambung. Nah itu teman-teman, dan itu kejadian biasa ya. Kalau misalnya asam lambung tidak normal itu kejadian biasa. Yang tidak normal itu kalian mentalnya kena. Nah itu teman-teman harus bisa menyadarinya ke sana, biar kalian itu bisa memperbaikinya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya.
Karena di season kali ini banyak sekali yang latihan, banyak anak-anak, kemudian suaranya agak terganggu juga karena memang berisik ya. Jadi videonya saya tidak panjang lebar, cuman titip ya buat teman-teman, mulai dari sekarang mindset kalian itu harus dibenahi ya. Jangan terlalu berandai-andai ke hal-hal yang lain. Berpikirlah dengan logika gitu teman-teman. Apa yang kalian hadapi, apa yang kalian rasakan sekarang, mari berpikir secara logika saja. Itu bukan pertanda kematian. Nah itu teman-teman, itu sensasi dari anxiety disorder atau psikosomatis teman-teman ya. Karena pencernaan kalian ini sudah membaik, tetapi kalau misalkan sudah sering mengalami ketakutan ini itu, yaitu dari mental. Dan kalau seandainya kalian selalu mengalami ketakutan ini itu, pasti untuk medisnya juga hadir lagi kayak macam lemas, kelayangan, kemudian gemeteran gitu teman-teman. Banyak sekali ya untuk anxiety disorder itu, sensasinya banyak sekali. Nah tetapi perlu kalian ketahui bahwa kalau seandainya mental kalian sudah kembali lagi, sensasi apapun itu hilang dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan, tanpa kita bikin schedule yang kayak gimana teman-teman, itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Makanya mulai dari sekarang jangan banyak berpikir, lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lupakan yang namanya penyakit. Karena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis lebih dominan itu sembuhnya itu dengan terlupakan. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Mulai dari sekarang lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Kalau misalkan kalian tidak ada hobi, cobalah untuk jalan-jalan yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, seperti barusan itu saya sudah jalan-jalan ya, udah bikin video di ASEAN Village tentang ketika pulang sekolah dia itu pengen makan, cuman makannya itu tidak mau di rumah ya. Kebetulan sekali saya bilang ya udah kita bikin video aja gitu teman-teman ya, bikin video di alam terbuka sambil makan gitu. Kemudian tadi itu kita makan-makan sambil review para petani, walaupun reviewnya itu cuman dia sendiri gitu teman-teman, dia masih belum berani untuk tanya-tanya ke para petani gitu ya teman-teman ya. Jadi masih dalam taraf belajar lah gitu teman-teman. Doakan saja biar dia itu tambah berani, tambah cuek ya, biar dia itu bisa bisa ngomong depan banyak orang gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa ya sekedar menemani kalian lah gitu teman-teman ya. Kemudian setiap saya menutup videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, kemudian kehidupannya yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Ngelamun aja lo. Ngeliatin yang latihan. Dia itu ikutan pramuka teman-teman ya, cuman untuk PBW-nya itu dia masih terap belajar gitu ya. Udah berapa kali nggak latihan? Berapa hari nggak latihan? Bulan gitu. Nah itu teman-teman ya, ikuti video Jalepa tadi ya teman-teman ya. Jangan lupa ya like, komen, kemudian subscribe biar dia itu tambah semangat bikin videonya. Ya hanya sekedar videonya cuman jalan-jalan biasa sih sebetulnya ya, hanya sekedar buat menemani kalian yang sekarang sedang merasakan gundah gulana dari anxiety disorder ya teman-teman ya. Semoga saja bisa membantu gitu teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah itu teman-teman ya, sentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.